Oke anak-anakku semuanya. Nah ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Ananda Keiko, Ananda Raihan tetap semangat ya untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini, dan semuanya juga ya ya Ananda Aldebaran, ya Nalendra juga tetap semangat ya. Nah, sekarang akan mempelajari tentang surah At-Tin. Nah, kalau kemarin kan surat Al-Qari'ah ya, yaitu tentang hari kiamat dan tentang neraka Hawiyah. Nah, sekarang surat At-Tin. Nah, coba dengarkan Ibu ya, surat At-Tin. Baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, siapa yang sudah hafal semuanya? Nah ya, kalau yang belum berarti harus dihafalkan. Kalau yang sudah berarti mengingat-ingat lagi surat At-Tin ya. Pastikan murojaahnya bersama Pak Guru ya. Sudah banyak ya surat yang dihafal. Nah, sekarang nih mengenai surat At-Tin. Nih, apa sih surat At-Tin? Nih ya, sekilas tentang surat At-Tin. Nih, surat At-Tin, coba. Nama surat At-Tin itu diambil dari kata At-Tin ya, yang terdapat pada ayat ke-1. Coba lihat ke sini. Ya, jadi nama At-Tin diambil dari kata tin ya, dari ayat yang pertama, wattini wazaitun. Nah, yang keduanya, sekilas tentang surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dari Al-Quran. Nah ya, terus yang ketiganya, surat At-Tin berjumlah berapa ayat? 8 ayat. Nah, yang keempat yaitu surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Kenapa sih diturunkan di kota Mekah? Karena termasuk surat Makkiyah, yaitu Makkiyah itu pendek-pendek ya. Jadi ayatnya pendek-pendek, terdiri dari 8 ayat. Nah, itulah dari sekilas tentang surat At-Tin. Nah, sekarang pembahasan surat At-Tin ayat pertama sampai ayat ke-8. Coba ya. Nah, di sini ayatnya tadi yang Ibu bacakan, coba. At-Tin ya, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, demi buah tin berarti siapa ini? Ya, bersumpah Allah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kepentingannya apa sih Allah bersumpah? Nah, di sini waturi sinin ayat keduanya. Kepentingannya apa? Dan demi bukit Sinai. Nah, kepentingannya yaitu bahwa Allah itu akan menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Nah, kepada Nabi Musa nih di bukit Sinai, nah, atau di bukit Tursina ya. Nah, ini ayat yang keduanya, waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Jadi kepentingannya Allah adalah untuk
menurunkan wahyu atau memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam ya di Bukit Sinai atau di Bukit Tursina. Nah, gitu. Nah, nih coba merujuk dari sebuah ini ayat pertama ya. Nih sebagian para ulama mengatakan bahwa nih ayat pertama itu demi buah tin dan buah zaitun. Itu apa? Sebuah tempat ya. Sebuah tempat di mana tempatnya itu di kota Damaskus ya. Ya, Damaskus dan kota Zaitun ya. Damaskus atau Baitul Maqdis. Nah, ya Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis di kota Damaskus dan Baitul Maqdis. Nah, ya di kota Damaskus itu ditumbuhi pohon tin. Nah, di sana ditumbuhi pohon tin. Ya, pohon tin. Pohon tin itu seperti apa sih? Ibu juga belum tahu ya pohon tin seperti apa. Gitu. Cuman katanya buah tin itu ada ya untuk khasiatnya atau manfaatnya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan tuh ya, untuk menghancurkan batu pada saluran, terus mengejarkan dahak juga ya gitu. Nah, di Baitul Maqdis nih banyak ditumbuhi buah zaitun. Nah, buah zaitun yang seperti gimana? Bu Susi juga belum tahu ya buah zaitun seperti mana. Cuman katanya emang ada ya buah zaitun ya. Ya Nabi Musa menerima wahyu tatkala Nabi Musa menerima wahyu. Nah, terus di ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Wahadza dan inilah baladi itu negeri ya, negeri atau kota. Amin tuh yang aman. Nah, amin yang aman ya. Dan inilah kota yang aman. Apa sih kota yang aman tuh? Kota yaitu kota Mekah ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Baladil Amin itu adalah kota Mekah ya. Para mufassirin menafsirkan bahwa Baladul Amin itu adalah kota Mekah ya. Yang dimana kota Mekah adalah tempat di mana diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah gitu ya. Wahadzal baladil amin. Nah, sekarang ayat yang keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad khalaqnal, sungguhnya Allah menciptakan manusia ya dengan sempurna, yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam bentuk sebaik-baiknya. Coba ada ya, kita bentuknya sempurna ya, cakep, terus cantik ya. Allah sudah merancang hidung tuh harus di sini tempatnya, telinga di sini, mata ya, mulut. Nah, itu. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia ya dengan kesempurnaannya. Dengan kesempurnaannya, dengan akal pikiran, dengan kelebihan yang dimiliki anak-anak ya, Raihan sama Keiko sama Aldebaran kelebihannya berbeda ya, sama Nalendra juga kelebihannya berbeda, sama Hanum kelebihannya berbeda, sama Khaira juga kelebihannya berbeda-beda ya. Jadi Allah itu menciptakan dengan bentuk yang sempurna ya, berbeda. Wajah Hanum dengan Bilqis misalkan berbeda, dengan Sania juga berbeda. Oh, Sania ini harus gini gitu kata Allah ya. Jadi dengan penciptaan atau Allah itu udah menciptakan manusia dengan sempurna ya, dengan kesempurnaannya. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah ya gitu. Nah, sekarang yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan ya, dengan wajah yang sempurna ini nih ya, kaitannya dengan Allah menciptakan kesempurnaan ini,
Allah akan menurunkan derajat yang paling rendah, asfala safilin. Nah, derajat yang paling rendah kenapa? Allah udah menciptakan manusia dengan sempurna, tapi kok Allah juga akan menurunkan derajat yang paling rendah. Ya, derajat yang paling rendah. Kenapa? Nah, ya. Terus karena apa? Nah, Allah menciptakan akan menurunkan derajat yang paling rendah itu jika, nah di sini di ayat yang ke-6-nya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jika manusia itu melakukan amal soleh, ya, sholat, berbuat baik, ya. Tapi kalau tidak melakukan amal soleh, ya, amal soleh itu banyak, mencari ilmu itu merupakan amal soleh, ya. Semangat dalam belajar merupakan amal soleh, ya. Tekun dalam beribadah, tekun dalam belajar itu merupakan amal soleh. Berbakti kepada orang tua itu merupakan amal soleh. Nah, jika tidak melakukan amal soleh, nah ini tadi summa radadnahu asfala safilin. Allah akan menurunkan derajat yang paling yang paling bawah atau yang paling rendah, ya. Ajrun ghairu mamnun. Nah, ya. Derajat yang paling rendah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di ayat yang ketujuhnya, coba. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Nah, ya. Maka apakah yang mendustakan kamu hari pembalasan? Nah, kemarin kan Al-Qari'ah itu tentang hari kiamat. Nah, padahal kan cirinya orang beriman, kita harus meyakini tentang rukun iman yang 6. Nah, iman kepada, ada kan yang kelima, hari kiamat. Nah, kita harus beriman kepada hari kiamat. Nah, hari pembalasan itu hari kiamat. Siapakah yang mendustakan? Nah, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka Allah lah sebenar-benarnya hukum atau hakim yang adil. Nah, hakim yang adil itu gimana? Setelahnya Allah menurunkan, kemudian Allah menurunkan derajat yang paling rendah. Allah menurunkan derajat yang paling rendah itu jika manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya tidak melakukan amal soleh, maka Allah akan menurunkan derajat yang paling rendah, ya. Allah itu maha adil. Nah, barang siapa yang melakukan amal soleh, ya tempatnya berarti di surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melakukan amal soleh, tempatnya adalah di neraka, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, Allah adalah hakim yang maha adil. Allah maha adil. Makanya kan ada siang malam, ada hujan panas, adil Allah mah, ya. Terus ada surga dan neraka, Allah adil. Kalau misalkan tidak ada surga dan neraka, berarti tidak ada keadilan, ya. Tidak ada keseimbangan. Nah, ya. Itu surat At-Tin. Nah, sebagian para ulama nih mengatakan, nih, coba di ayat yang ini Ibnu Abbas. Nah, di ayat yang ke-6, ya, illalladzina amanu wa amilus solihati. Nah, ini mengatakan bahwa terjadi apabila kan ini manusia sudah diciptakan sama Allah dengan kesempurnaannya. Di waktu muda kita harus perbanyak amal soleh. Nah, di waktu tua sama, ya. Masa mudamu isilah kegiatan dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Nah, ini di ayat yang ke-6, ya. Jadi
sebelum datang masa tuanya, ya. Maka karena Allah akan mengembalikan manusia itu seperti anak kecil lagi. Kalau pada masa tua nih, woi rumah menut. Nah, ini ya seperti anak kecil lagi. Kalau kita misalkan udah tua ya, udah usia 80, misalkan 80 tahun, udah 75, itu masanya ke anak kecil lagi. Jadi pergunakanlah masa mudamu. Nah, ini yang ayat keempat ya, sebelum datang masa tuamu. Itu sebagian para ulama menafsirkan seperti itu. Nah ya, jadi surat At-Tin adalah tadi apa, diturunkan di kota Mekah karena suratnya pendek-pendek, termasuk surat Makkiyah. Dan surat At-Tin juga berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin surat yang ke-95 dari Al-Quran. At-Tin diambil dari kata tin dan zaitun. Nah, yaitu apa? Yang artiannya yaitu suatu tempat ya, kota Damaskus dan Baitul Maqdis yang banyak ditumbuhi buah zaitun dan pohon tin. Nah, itu ya. Nah, jadi sebaik-baiknya kita harus melaksanakan apa? amal soleh ya. Wa amilus solihati. Nah, ini yang beramal soleh ya. Gitu, karena akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah, ya. Pahalanya terus mengalir ya. Nah, sekian anak-anakku surat At-Tin. Nah, amanahnya hari ini adalah anak-anak mencari apa namanya tuh, buah tin itu seperti apa dan buah zaitun ya. Lalu di print dan difotokan ke ibu. Nah, yang keduanya yaitu Bukit Sinai. Nah, ya Bukit Sinai atau Bukit Tursina, di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diprintkan dan difotokan ke ibu. Ya, itu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada setiap para nabi itu berbeda. Oke.